warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Hadi, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, nihil ya, bagus. Selanjutnya, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat ya mengikuti pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menganalisis unsur intrinsik teks sejarah. Nah, masih ingat ya? Masih. Di pertemuan sebelumnya kita juga pernah membahas ya tentang teks sejarah. Kalian lihat terlebih dahulu. Ada gambar apa ini? Tokoh sejarah. Ya, tokoh sejarah. Cerpen sejarah ini ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Ya, jadi cerpen yang ditulis dengan latar belakang sejarah. Apa tujuan kita belajar pada hari ini? Yang pertama, kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengkaitkan isi cerpen dengan latar belakang cerita sejarah atau peristiwa sejarah seperti gambar yang ada di sini ya. Jadi dari cerpen ini nanti kita kaitkan apa hubungannya cerpen kita ini dengan peristiwa sejarah yang ada ya. Sebelumnya silahkan kalian jawab pertanyaan pemantik berikut ini ya. Pernahkah kalian membaca cerpen? Pernah. Apa judul cerpen yang pernah dibaca? Matius. Kalau Matius yang saya baca itu tentang seorang anak Papua. Oh iya, bagus sekali dari jawaban dari Hilma. Ternyata dia pernah membaca cerpen yang berjudul Matius. Dia juga masih ingat apa isinya ya. Kemudian apa hal yang menarik tadi? Silakan kalian kerjakan tes diagnostik berikut ini ya. Kalian siapkan HP terlebih dahulu. Untuk linknya saya share di grup ya. Silahkan, ini sudah saya share di grup. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Oh, ini sudah selesai ya? Cepat sekali mengerjakannya ya. Oh sudah ya, Indi sudah selesai. Bagus. Oh nilainya ini ternyata ada yang tertinggi juga ya. Ya nilai tertinggi Indi. Beri tepuk tangan untuk Indi. Iya. Bagus, ini ternyata paham sekali dengan cerpen ya Indi ya. 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 Refreshing dulu ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Silahkan kalian berdiri, cari posisi yang nyaman ya, agar lebih semangat ya. Ya, kita ikuti ice breaking berikut ini ya. Ya, ikuti semuanya. Ini dan tutup ya.
Masih ada 7 unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Pokok permasalahan yang mendasari cerita. Ya, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Alur. Alur itu apa? Jalannya cerita. Bukan jalan-jalan ya. Jalannya cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, ada campuran. Ya, berikutnya latar. Ya, latar ada 3. Apa saja? Ya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Berikutnya gaya bahasa. Cara pengarang menampilkan ceritanya, apakah menggunakan bahasa sehari-hari, apa menggunakan bahasa kias, ya. Banyak majas yang digunakan atau tidak itu. Kemudian amanat. Amanat itu apa? Ya, pesan yang ingin disampaikan. Bagus sekali, ternyata kalian masih ingat. Jadi lanjut langsung kalian kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kelompoknya disesuaikan dengan yang tadi dari hasil tes diagnostiknya ya. Jadi yang nilainya tertinggi tidak dengan yang tertinggi semua, tapi dicampur. Satu kelompok itu ada yang nilainya kurang, ada yang tinggi. Jadi yang kurang bisa ikut belajar dengan yang nilainya sudah baik tadi ya. Saya bagikan LKPD-nya ya secara kelompok. Nanti silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa analisis cerpen ini nanti kalian tuliskan di Canva ya. Ya. Sudah bisa kan untuk aplikasi Canva-nya? Ya. Oh iya, nama kelompoknya diisi dengan nama dari sastra ya. Misalnya kelompok kalian mau prosa atau kelompok narasi, silakan. Oh, kelompok pantun boleh. Silakan untuk kelompoknya Hilmanisa. Silakan bisa presentasi. Satu sebelah sini bisa. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mantra ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Cerpen Menantang Nyawa karangan Randy Nofreza. Dari diskusi tersebut itu kita mencari unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen itu ada 7, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanat. Ada yang mau bertanya? Tanya. Langsung. Mungkin ada dari kalian yang isi dari unsur intrinsiknya tuh beda sama kita, atau dari amanatnya mungkin berbeda atau gimana? Saya mau tanya, tadi kayak Sebutkan nama dulu. Ya. perkenalkan nama saya Serania, nomor absen 27. Saya ingin bertanya Ya, kepada kelompok mantra. tadi kayaknya saya belum puas dengan jawaban yang tentang tema, yaitu tema tambahan. Apakah ada Tema tambahan? Iya. Tadi tema kita perjuangan, apa itu yang dimaksud? Tema Kan ada dua, tema dibagi menjadi dua, itu tema pokok dan tema tambahan. Oh iya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Budi kemarin, itu tema tambahan itu tidak selalu ada dalam setiap cerita. Mungkin cuma tema utama aja. Nah, tema utama kita yang kita tangkap itu perjuangan. Kita hanya menulis dari tema utamanya saja, yaitu perjuangan.
Terima kasih karena jawabannya sungguh memuaskan. Sepertinya sudah cukup. Sekian presentasi dari kelompok mantra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok mantra. Kelompok berikutnya tadi sudah ada yang selesai juga. Untuk kita bahas dulu ini untuk hasil kanva dari kelompok mantra ya. Ternyata bagus ya. Desainnya juga bagus, tulisannya bisa terlihat. Ini tuh untuk isinya juga sudah tepat ya. Jadi tadi alurnya ini alur maju, kemudian gaya bahasanya ini sepertinya yang masih kurang tepat ini. Untuk kelompok yang lain, adakah yang sama amanatnya dengan kelompok dengan kelompok mantra ini? Silakan sampaikan saja. Yang beda apa? Baik, kita bahas untuk ini ya, tadi kalian sudah presentasi, kalian sudah bisa menemukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen ya. Mulai dari tokoh sampai dengan amanat. Sekarang kita bahas bersama, apakah jawaban dari kelompok mantra tadi sudah sesuai dengan jawaban dari kelompok-kelompok yang lain. Tuh ya, kita lihat mulai dari apa tadi yang pertama? Mulai dari tema. Temanya apakah benar temanya perjuangan? Ya, temanya perjuangan. Ini perjuangan seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang mempertahankan kemerdekaan. Ya, jadi bagaimana kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan itu. Peristiwa sejarahnya ada ya? Ada. Oh, berarti ini termasuk teks cerita sejarah karena memang berlatar belakang sejarah. Ya, masih ingat ya? Teks cerita sejarah itu yang sama bisa peristiwanya atau tokohnya. Ya, jadi kalau bukan tokohnya yang kita ceritakan, ya latarnya yang kita ceritakan. Tapi kalau kebenaran dari cerita itu jangan kita samakan dengan pelajaran sejarah karena tentu akan berbeda. Kalau sudah paham dengan pelajaran hari ini? Sudah. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya, silahkan selanjutnya kalian isi refleksi berikut ini ya. Ya, untuk refleksinya, linknya saya share di grup. Sudah ya, sudah selesai. Bagaimana kesimpulan pelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan, ya. Tambah pengetahuan? Iya. Lebih mudah memahami cerpen? Iya. Tadi ya, bagaimana cara kita kalau mau menganalisis cerpen? Berarti dibaca dulu ya, dibaca dulu, kemudian difahami isinya. Kalau kalian sudah memahami teorinya, menemukan unsur intrinsik lebih mudah. Benar apa tidak? Benar. Tinggal kalian terapkan saja. Contohnya tadi, bagaimana kalian mencari tokoh. Oh, di situ ada namanya. Kemudian wataknya bagaimana? Tinggal kalian lihat. Untuk penokohan kan ada dua ya. Ada yang secara dramatik, ada yang secara analitik. Kalau yang analitik lebih mudah ya, karena di situ sudah disebutkan watak tokohnya. Tapi kalau yang dramatik, kita perlu ya menganalisis dulu bagaimana watak dari tokoh ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pelajaran hari ini. Ya,
tetap semangat ya. Kita tutup dengan doa lagi ya. Silahkan Hadi dipimpin doa untuk Sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa. ya. Sehari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat. Ya.